Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 30 Juli 2026 kita akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bernard di Palangkaraya. Selamat pagi Bapak Ali Akhiram, semoga selalu mendapat keberkahan dari semua kegiatan Bapak dalam menjalankan profesi selaku pengacara yang memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Amin ya Allah, amin. Mohon pencerahan hukumnya. Saya sedang membangun rumah dan dikerjakan oleh seorang pemborong. Dalam perjanjian, rumah saya itu dengan luas 96 meter persegi. Ukurannya 8 kali 12 meter. Diborong upah beserta tenaga secara keseluruhan dengan total borongan 315 juta. Dengan perjanjian terima kunci termasuk sudah finishing dan pelapon. Detail gambar dan RAB-nya ada. Perjanjiannya akan diselesaikan dalam waktu 5 bulan dan saya sudah bayar penuh. Masalahnya tukang yang ngeborong saat ini kabur. Bangunan saya mangkrak baru 0 bata. 0 bata apa ya? 0 bata. Sedangkan saya sudah bayar lunas. Dan sekarang sudah 8 bulan sejak awal pengerjaan. Dan tukangnya sekarang susah dihubungi. Sekarang saya nggak mau ribut. Saya ada beberapa konsultasi dengan teman-teman yang memang ngerti hukum. Ada yang nyarankan gugatan ingkar janji atau istilahnya wan prestasi. Tapi ada juga yang menyarankan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena jujur kami tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Bernard di Palangkaraya. Saya mencoba memahami daripada pertanyaan saudara. Yang pada inti dari pertanyaan saudara adalah dalam hal perkara atau permasalahan hukum yang saudara alami saat ini, saudara tidak mau main hakim sendiri atau tidak mau ribut-ribut, melainkan saudara pengennya menempuh jalur hukum di pengadilan. Tetapi saudara sudah berkoordinasi kepada teman-teman saudara, yakni orang yang ngerti hukum, ada 2 pendapat, mau diajukan secara gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Baik, Kaca Padan menjawab sebagai berikut. Wan prestasi diatur di pasal 1243, itu permasalahan yang timbul dikarenakan adanya satu perjanjian. Sementara perbuatan melawan hukum adalah suatu perkara atau permasalahan terjadi yang lahir dikarenakan undang-undang. Sehingga perbuatan melawan hukum itu terjadi tidak harus adanya perjanjian. Nah, sementara yang saudara sampaikan tadi adalah adanya perjanjian, yakni saudara melakukan hubungan hukum dengan seseorang, yakni membangun rumah saudara, itu kan perjanjian. Di dalam syarat sah perjanjian adalah pertama sepakat para pihak. Dari cerita saudara artinya saudara sudah sepakat. Lalu yang kedua, cakap yang membuat perjanjian. Cakap dalam hal ini bukan parasnya cakap. Cakap adalah orang yang sudah sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian itu sendiri. Contoh, tidak di bawah pengakuan, sehat jasmani dan rohani, cukup umur, dan lain sebagainya. Lalu, perjanjian itu sah karena ada suatu sebab. Sebabnya apa? Yakni pembangunan rumah saudara Bernard itu. Lalu, syarat sah perjanjian yang terakhir adalah karena suatu hal yang halal. Suatu hal yang halal di sini bukan berarti dilihat dari sisi kacamata agama, bukan. Suatu hal yang halal artinya suatu hal yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak melanggar hukum. Contoh, adanya suatu perjanjian si A dan si B, perjanjian berantem siapa yang kalah atau siapa yang terluka tidak boleh melakukan tuntutan dalam bentuk apapun. Nah, perjanjian tersebut seperti itu adalah batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut itu sudah sah walaupun tidak ada hitam di atas putih atau perjanjian secara tertulis. Karena sahnya suatu perjanjian itu tidak ada syarat perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Terlebih harus dibuat di hadapan siapa atau bagaimana, tidak. Perjanjian lisan atau tertulis hukumnya sama, yakni sama-sama sah. Lalu apa sih perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu adalah suatu permasalahan timbul karena undang-undang. Undang-undangnya mengatur demikian.
Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang merugikan pihak lain, maka diatur di dalam undang-undang. Di situ disebut perbuatan melawan hukum. Contohnya apa? Kita di perjalanan menggunakan kendaraan bermobil, kendaraan bermotor berupa mobil, umpama ada pohon tumbang menimpa mobil kita, tentu kita mengalami kerugian. Maka sang pemilik pohon, baik orang pribadi maupun pemerintah dalam hal ini, bertanggung jawab atas kerugian yang kita alami. Itu yang disebut perbuatan melawan hukum. Namun, apabila timbul dikarenakan suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu tidak berpengaruh. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dibuka pengadilan ketika kita menggugat dengan gugatan lawan prestasi? Karena perjanjiannya tidak tertulis. Itu bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti lain. Pertama adalah dari saksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui secara detail perjanjian Bang Bernard dengan seorang pemborong itu. Bukti transfer atau pengiriman uang dari Bang Bernard kepada si pemborong. Bukti adanya pekerjaan yang sudah dia kerjakan sampai dengan 0 bata yang saudara tanya tadi. Saya berpikiran, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah, 0 bata itu artinya bangunan sudah full bata tetapi belum sampai pengerjaan berikutnya. Artinya itu adalah lawan prestasi. Kalau dipertanyakan, wah ini perbuatan melawan hukum karena nggak ada perjanjian, menurut saya itu kurang tepat. Dikarenakan perjanjian itu tidak harus tertulis. Sekali lagi, sebagai singkatnya adalah, kalau menurut saran kami dari Kantor Hukum Raja Badan, itu permasalahan yang saudara Bernard alami saat ini, itu diajukan atas dasar gugatan wan prestasi. Dikarenakan adalah ingkar janji. Walaupun janjinya tidak tertulis, sahnya suatu perjanjian itu tidak harus ditulis. Tidak harus tertulis. Melainkan perjanjian lisan maupun tertulis adalah sah. Dan di hadapan pengadilan, cukup bisa dibuktikan dengan bukti-bukti lain, bukti transfer, bukti pengerjaan, dan saksi. Demikian jawaban dari kami. Untuk lebih lanjut, keterangan lebih lanjut dan lebih detail, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.